Assalamualaikum, hai semuanya, perkenalkan nama saya Eha Pratiwiningsi dan teman saya Mary Aisyah Fitri. Kami dari kelompok 3, Prodi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Poltekkes Kemenkes Padang. Semuanya pasti pernah ke rumah sakit kan? Tenaga kesehatan apa aja sih yang ada di rumah sakit? Ada dokter, ada perawat, terus ada apa lagi? Di rumah sakit juga ada ahli gizi loh. Ahli gizi? Ahli gizi itu apa sih? Jadi, ahli gizi adalah tenaga spesialis yang bertugas memberikan saran dan informasi kepada pasien tentang penata laksanaan gizi dan masalah kesehatan, terlibat dalam diagnosis dan pengobatan masalah kesehatan yang terkait gizi dan nutrisi. Tugas ahli gizi di rumah sakit. Yang pertama, merencanakan, mengembangkan, membina, mengawasi, dan menilaikan penyelenggaraan makanan dengan data yang tersedia berdasarkan prinsip gizi dalam usaha menunjang pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Yang kedua, mencapai kualitas penyelenggaraan makanan yang tinggi dengan menggunakan tenaga dan bahan makanan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, merencanakan menu makanan biasa dan makanan khusus sesuai dengan pola menu yang ditetapkan. Yang keempat, membuat standarisasi resep dan mengawasi penggunaannya. Yang kelima, membantu melaksanakan pelaporan untuk pengawasan dan perencanaan instalasi gizi. Yang keenam, membantu melaksanakan pelaporan manajemen keuangan. Yang ketujuh, menjaga dan mengawasi sanitasi penyelenggaraan makanan dan keselamatan kerja pegawai. Yang kedelapan, merencanakan, membina, mengembangkan, menilaikan kegiatan pelayanan gizi ruangan. Yang kesembilan, mengatur pembagian tugas yang sesuai spesifikasi tugas seseorang. Yang kesepuluh, menelaah seluruh kegiatan instalasi gizi, termasuk perencanaan dan koordinasi pelayanan gizi. Yang kesebelas, melakukan bimbingan dan pengawasan. Nah, selanjutnya, materi asuhan gizi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mary Aisyah Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Mary Aisyah Fitri akan membahas tentang asuhan gizi, yang mana menurut American Dietetic Association tahun 2006, PAGT adalah metode pemecahan masalah yang sistematis, yang mana dietitian profesional menggunakan cara berpikir kritisnya dalam membuat keputusan untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan gizi, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang efektif dan berkualitas tinggi. Nah, dalam asuhan gizi ini, ada beberapa langkah dalam proses asuhan gizi. Yang pertama, kita mulai dari screening. Screening gizi. Screening gizi adalah suatu proses mengidentifikasi individu yang berisiko atau mengalami malnutrisi agar mendapatkan pengkajian gizi sesuai indikasi. Sifat alat screening itu adalah sederhana, mudah, sebagai data rutin, murah, efektif mengidentifikasi malnutrisi, reliable, dan valid. Kemudian, screening gizi terutama dilakukan pada kelompok pasien tertentu seperti anak dan lansia. Dan screening gizi merupakan bagian dari pengkajian awal keperawatan pada pasien, langkah awal sebagai penapis sebelum dimulainya asuhan gizi, dan salah satu contoh kolaborasi tenaga kesehatan dalam pelayanan. Nah, kita masuk kepada PAGT, yaitu proses asuhan gizi terstandar. PAGT adalah pendekatan sistematik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir, meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Langkah-langkah dari PAGT yaitu yang pertama, adanya asesmen. Pada asesmen ini terdapat beberapa data yaitu seperti data antropometri, data biokimia atau nilai labor dan penunjang lainnya, data klinik dan data fisik, data riwayat diet, dan data riwayat personal. Untuk pengkajian antropometri, kita di sini berdasarkan berat badan, panjang badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Untuk status gizi berdasarkan antropometri,
pada usia 0-2 tahun berdasarkan WHO, dan untuk usia 2-18 tahun berdasarkan CDC tahun 2000. Kemudian lanjutkan dengan pengkajian riwayat makan. Setelah kita masuk kepada pengkajian riwayat makan, yang mana riwayat diet apakah adanya alergi makanan, kesukaan dan pantangan, pola makan, estimasi asupan atau kuantitas diet, food recall, dan food waging. Kemudian pengkajian biokimia. Pengkajian status gizi biokimia yaitu pengambilan kesimpulan dari data labor terkait masalah gizi yang harus selaras dengan asesmen gizi lainnya. Kemudian pemeriksaan fisik atau klinis. Pemeriksaan fisik terkait gizi merupakan kombinasi dari tanda-tanda vital dan antropometri yang dapat dikumpulkan dari catatan medik pasien serta wawancara. Contoh pemeriksaan fisik terkait odema, acid test, kondisi gigi gerigi, massa otot hilang, lemak tubuh yang menumpuk, dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada pengkajian riwayat personal. Data riwayat personal meliputi 4 area. Yang pertama, riwayat obat-obatan, riwayat sosial budaya, riwayat penyakit terdahulu maupun sekarang, dan riwayat data umum pasien seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pada tahap diagnosis gizi, yang mana terdiri dari problem atau masalah gizi yang spesifik, kemudian etiologi, akar penyebab masalah. Nah, diagnosis gizi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, domain intake, yaitu terlalu banyak atau sedikit makanan atau zat gizi yang dikonsumsi dibandingkan dengan kebutuhan. Yang kedua, domain klinikal, yaitu masalah gizi yang berhubungan dengan kondisi fisik atau medikal. Yang ketiga, domain behavior, yaitu pengetahuan, sikap, kepercayaan, lingkungan, keamanan pangan, dan keterbatasan memperoleh makanan. Tahap selanjutnya adalah intervensi gizi. Pada intervensi gizi, terdapat yaitu penetapan tujuan intervensi, preskripsi diet yang terdiri dari jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makanan, jalur pemberian makanan. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan gizi. Yang keempat, implementasi atau melaksanakan dan mengkomunikasikan rencana asuhan pasien kepada keluarga pasien dan petugas kesehatan lainnya yang terdiri dari pemberian makanan, edukasi gizi, konseling gizi, dan koordinasi pelayanan gizi. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui respon pasien terhadap intervensi yang tingkat keberhasilannya. 3 langkah monitoring dan evaluasi yaitu monitoring perkembangan, mengukur hasil, evaluasi hasil. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang asuhan gizi terstandar di rumah sakit. Selanjutnya, kita akan membahas materi inti kita yaitu tentang stroke pada lansia yang akan dibahas oleh teman saya, Eha Pratiwiningsih. Selanjutnya, stroke pada lansia. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian stroke. Stroke adalah sindrom klinis yang timbulnya mendadak, progresi cepat berupa defisit neurologis vokal dan atau global yang berlangsung 24 jam atau lebih, atau bahkan langsung menimbulkan kematian, dan semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran darah non-traumatik. Jenis stroke terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, stroke karena perdarahan. Stroke ini terjadi karena satu atau beberapa pembuluh darah di otak pecah. Yang kedua, stroke karena penyumbatan. Stroke ini terjadi karena pembuluh darah di otak mengalami penyumbatan oleh kolesterol atau lemak lain, sehingga suplai oksigen ke otak terhambat. Otak tidak dapat bernafas, sehingga fungsi jaringannya menjadi terganggu. Tanda dan gejala stroke. Tanda dan gejala stroke pada umumnya yaitu yang pertama, kelumpuhan wajah atau anggota badan, biasanya satu sisi saja yang timbul mendadak. Yang kedua, gangguan kepekaan pada satu atau lebih anggota badan. Yang ketiga, perubahan mendadak status mental seperti bingung, menggigau, koma. Yang keempat, afasia seperti bicara tidak lancar, ucapan kurang, atau sulit memahami ucapan. Yang kelima, disartia seperti bicara pelo atau cadel. Yang keenam, gangguan penglihatan atau diplopia seperti penglihatan double. Yang ketujuh, ataksia seperti kesulitan gerakan. Yang kedelapan, vertigo, mual dan muntah atau nyeri kepala. Penata laksanaan stroke.
Yang pertama, pada saat terjadi serangan. Stroke merupakan suatu kegawat daruratan medis. Periode MS stroke hanya berlangsung selama 3-6 jam, sehingga penata laksanaan cepat, tepat, dan cermat berperan besar dalam menentukan hasil akhir pengobatan. Deteksi dini stroke dapat dilakukan dengan FAST. Yang pertama F, yaitu face, yang berarti wajah. Minta pasien untuk senyum. Lihat apakah salah satu sisi wajahnya turun. Yang kedua A, yaitu arms, yang berarti lengan. Minta pasien mengangkat kedua lengan. Lihat apakah salah satu lengan tidak bisa diangkat. Yang ketiga S, yaitu speech, yang berarti bicara. Minta pasien bicara. Perhatikan apakah ucapannya pela atau tidak jelas. Yang keempat T, yaitu time, yang berarti waktu. Jika Anda menemukan tanda-tanda tersebut, segera hubungi unit perawatan terdekat. Pasien pasca stroke. Yang pertama, latihan ROM, aktif atau pasif. Merupakan latihan gerak untuk melatih otot dan saraf yang lemah agar dapat berfungsi normal kembali. Latihan gerak aktif dilakukan oleh pasien sendiri, sedangkan latihan gerak pasif, otot pasien digerakkan oleh orang lain. Yang kedua, memonitor tekanan darah secara rutin. Yang ketiga, meminum obat sesuai anjuran dokter. Yang keempat, melakukan diet rendah garam dan diet rendah lemak. Yang kelima, melakukan olahraga sesuai kondisi. Prinsip dan syarat diet stroke. Yang pertama, energi cukup, yaitu 25-45 kilokalori per kilogram berat badan. Pada fase akut diberikan 1100-1500 kilokalori per hari. Yang kedua, protein cukup, yaitu 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Apabila pasien berada dalam keadaan gizi kurang, protein diberikan 1,2-1,5 gram per kilogram berat badan. Apabila penyakit disertai komplikasi GGK atau gagal ginjal kronik, protein diberikan rendah, yaitu 0,6 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, lemak cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Utamakan sumber lemak tidak jenuh ganda. Batasi sumber lemak jenuh, yaitu kecil dari 10% dari kebutuhan energi total. Kolesterol dibatasi, yaitu kecil dari 300 mg per hari. Yang keempat, karbohidrat cukup, yaitu 60-70% dari kebutuhan energi total. Untuk pasien dengan diabetes mellitus, diutamakan karbohidrat kompleks. Yang kelima, vitamin cukup, terutama vitamin A, riboflavin, vitamin B6, asam folat, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin E. Yang keenam, mineral cukup, terutama kalsium, magnesium, dan kalium. Penggunaan natrium dibatasi dengan memberikan garam dapur maksimal 1,5 sendok teh per hari, setara dengan 5 gram garam dapur atau 2 gram natrium. Yang ketujuh, serat cukup untuk membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan konstipasi. Yang kedelapan, cairan cukup, yaitu 6-8 gelas kecuali pada keadaan udem dan asites. Cairan dibatasi. Minuman hendak harus diberikan setelah selesai makan agar porsi makan dapat dihabiskan. Untuk pasien dengan disfagia, cairan diberikan secara hati-hati. Yang kesembilan, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien. Yang kesepuluh, makanan diberikan dalam porsi kecil dan sharing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mary Aisyah Fitri. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada yang keenam, yaitu makanan diet untuk pasien stroke. Pertama, pasien stroke dianjurkan untuk makan yang pertama sumber karbohidrat yang terdiri dari beras, kentang, ubi, singkong, tapioka, biskuit, dan bihun. Yang kedua, sumber protein hewani seperti daging sapi dan ayam tanpa kulit, ikan, telur ayam, serta susu skim. Yang ketiga, sumber protein nabati seperti semua kacang-kacangan dan produk olahannya. Yang keempat, sayuran seperti bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, labu siam, tomat, dan toge. Buah-buahan seperti buah segar, dijus ataupun diolah dengan cara di-stop seperti pisang, pepaya, mangga, jambu biji, melon, dan semangka. Yang terakhir yaitu sumber lemak, misalnya minyak jagung dan minyak kedelai.
margarin, dan mentega dalam jumlah terbatas dan santan encer. Yang kedua, makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita stroke. Yang pertama, dari sumber karbohidrat seperti mie, soda, atau baking powder, dan kue-kue yang terlalu manis. Yang kedua, sumber protein hewani seperti daging sapi dan daging ayam yang berlemak, jeroan, keju, protein hewani yang diawetkan. Yang ketiga, sumber protein nabati seperti produk kacang-kacang olahan yang diawetkan. Yang keempat, sayuran seperti sayuran yang mengandung gas kol, sawi, kembang kol, dan lobak. Yang kelima, buah-buahan, yaitu buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, nangka, dan buah-buah yang diawetkan atau buah kaleng. Yang keenam, sumber lemak, yaitu santan kental dan produk goreng-gorengan. Yang ketujuh yaitu perawatan stroke pada lansia. Yang pertama, dampingi selalu. Perlakukan diri Anda seperti asisten pribadinya. Bila pasien belum mampu bergerak sendiri, bantulah ia saat ingin bergerak dan berikan penyangga bila diperlukan. Pendampingan yang baik akan membantu pasien selalu merasa nyaman. Yang kedua, ajak pasien untuk bergerak. Latih pasien dengan menggerakkan semua sendi di tubuhnya selama 2 hari sekali secara rutin. Ini dapat mencegah kekakuan pada bagian tubuh pasien yang lemah dan merangsang sel-sel otak agar dapat menjalankan fungsinya kembali dengan baik. Yang ketiga, bantulah latih berjalan dan menelan. Pasien stroke seringkali mengalami gangguan menelan, jadi bantu ia untuk duduk tegak saat makan. Ketika pasien hendak menelan makanannya, beri arahan untuk memutar kepala ke sisi yang lemah, menekuk leher dan kepalanya. Hal ini bertujuan agar jalan napas pasien mudah menutup saat menelan makanan. Jika terdapat kelemahan di anggota gerak bawah, maka Anda dapat melatihnya untuk berjalan dan menjaga keseimbangannya saat berdiri. Yang keempat, ajak bicara. Agar pasien dapat kembali berkomunikasi dengan lancar, sering-seringlah mengajaknya mengobrol. Saat berbicara, hadapkan wajah Anda ke pasien agar ia bisa melihat gerak bibir dan ekspresi wajah. Usahakan bicara dengan tenang, perlahan, serta dengan intonasi suara yang tidak tinggi. Yang kelima, latih kesehatan otaknya. Bantu pasien untuk melatih otaknya dengan memberi informasi hari, waktu, dan mengingat nama orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, sel-sel di dalam otak akan bekerja aktif. Cara ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan pasien. Yang keenam, hindari memberikan kasur empuk. Tempat tidur atau kasur yang empuk dapat membuat otot-otot tubuh mengalami kelemahan kekuatan otot. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter mengenai jenis kasur yang sebaiknya digunakan. Yang ketujuh, ciptakan lingkungan yang aman. Untuk menjaga keamanan pasien, jauhkan ia dari barang atau sesuatu yang berbahaya. Pastikan area kamar mandi menggunakan keset anti licin agar pasien tidak mudah terpeleset. Yang kedelapan, menggunakan popok dewasa yang tepat. Penggunaan popok dewasa merupakan solusi tepat bagi penderita stroke. Selain mempermudah caregiver-nya dalam perawatan, dapat memberikan kenyamanan juga bagi pengguna. Untuk penderita dengan kondisi berbaring, disarankan untuk menggunakan popok dewasa tipe perekat, sedangkan untuk penderita dengan kondisi yang masih bisa berjalan, namun membutuhkan bantuan, lebih tepat menggunakan popok dewasa tipe celana dengan daya tampung maksimal. Poin ke-8, yaitu terapi pemulihan stroke pada lansia. Yang pertama, fisioterapi. Fisioterapi stroke dapat membantu lansia untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan tubuh. Neurofisioterapi adalah spesialis terapi fisik yang disebabkan oleh kerusakan pada otak dan sistem saraf seperti stroke. Dalam program fisioterapi stroke, terapis juga akan memberitahu lansia bagaimana posisi yang tepat untuk berbaring dan juga cara duduk yang aman. Selain itu, terapis akan membantu memotivasi lansia untuk terlihat aktif dan mempelajari gerakan-gerakan normal tubuh dalam setiap sesi fisioterapi stroke. Umumnya, untuk fisioterapi stroke, terapis membutuhkan alat fisioterapi seperti kursi roda, alat bantu jalan seperti walker, dan juga tongkat. Namun, seiring berjalannya waktu, fisioterapi stroke akan membantu lansia menjadi lebih mandiri dan melakukan berbagai hal lainnya lebih dari sekadar menggerakkan anggota tubuh. Yang kedua, terapi okupasi. Sebelum memutuskan menjalankan terapi okupasi, dokter akan mengidentifikasi terlebih dahulu
sejauh mana kesulitan lansia dalam menjalani kegiatan sehari-hari, dan menentukan diagnosis penyakit stroke yang menyebabkan lansia mengalami hambatan fisik, mental, atau sosial. Terapi okupasi dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis rehabilitasi medis. Dokter spesialis ini akan mengontrol kemajuan lansia, memberikan rekomendasi alat bantu sesuai kebutuhan lansia, serta mengajarkan cara penggunaannya. Dokter juga akan memberikan pengarahan kepada anggota keluarga dan terapis untuk mendampingi dalam merawat lansia di rumah. Terapi okupasi bisa dilakukan di beberapa tempat seperti rumah sakit, pusat rehabilitasi, dan rumah pasien atau home visit. Nah, yang terakhir yaitu terapi wicara. Sebelum melakukan terapi wicara, Anda perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis rehabilitasi. Lansia dengan penyakit stroke yang memiliki masalah kebahasaan, komunikasi, dan menelan harus menjalani terapi wicara. Gangguan komunikasi merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam menerapkan dan memahami pembicaraan dan berbahasa sebagai cara bersosialisasi. Gangguan ini mencakup keterlambatan bicara, perubahan suara, tidak mampu memahami pembicaraan atau berbicara dengan baik. Cara kerja terapi wicara yaitu fonasi, resonansi, kelancaran, intonasi, variasi pola titik nada, suara, dan pernafasan. Komponen dari setiap program pengobatan terapi wicara tergantung pada situasi dan kondisi pasien. Nah, itulah materi tentang pembahasan stroke pada lansia. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menerapkannya di rumah kepada keluarga yang menderita stroke. Jika ada kesalahan dalam penyuluhan ini, saya dan teman saya Eha Pratiwiningsih mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.